Halo Ibu dan Bapak Guru, pernahkah menemukan kendala saat mengajar? Ketika materi diberikan, rasanya peserta didik sudah paham. Namun di pertemuan berikutnya, peserta didik lupa dengan materi yang sudah diberikan. Nah, bisa jadi ini karena mereka belum memahami dan memaknai materi yang diberikan sebelumnya. Sehingga, apa yang diketahui pada materi sebelumnya lebih cepat hilang. Terkadang kita lupa bahwa mengingat itu belum tentu memahami. Sebagai guru, terkadang kita perlu menggunakan aneka strategi untuk membangun pemahaman peserta didik, apalagi yang tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Apakah Ibu dan Bapak Guru masih mengingat tentang video sebelumnya, yaitu mengetahui, nalar, dan menerapkan? Kira-kira, apakah Ibu dan Bapak Guru sudah mulai terpikir strategi agar peserta didik sampai ke tahap nalar dalam mengenal numerasi? Numerasi dalam bentuk angka yang kita kenal saat ini adalah sesuatu yang abstrak bagi peserta didik. Peserta didik memerlukan pijakan awal. Strategi yang dapat dilakukan salah satunya adalah mengenal hal yang konkret pada mereka. Strategi ini dirasa cukup mampu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam numerasi karena membantu peserta didik mulai dari mengetahui dengan benda konkret, menerapkan dengan bantuan gambar, hingga akhirnya menalar dengan simbol-simbol angka yang lebih abstrak. Pada fase konkret, peserta didik bisa menggunakan aneka objek atau media yang bisa ia sentuh dan gunakan untuk merepresentasikan pemikirannya. Contohnya, kita bisa gunakan balok, manik-manik, batu, ataupun aneka benda lainnya yang bisa digunakan sebagai media. Pada fase ini diharapkan peserta didik memperoleh pemahaman konseptual dan mempraktikkan strategi berpikir mereka. Peserta didik dapat belajar melalui pencernaan indera. Salah satu bentuknya, peserta didik bisa menggunakan balok untuk mewakili 23 ditambah 15. Fase berikutnya yaitu dengan gambar. Dari fase ini diharapkan peserta didik sudah mampu untuk merepresentasikan objek-objek sebelumnya ke dalam sebuah gambar. Fase ini menjadi jembatan berpikir peserta didik untuk berpikir abstrak. Hingga akhirnya di fase abstrak, peserta didik sudah mampu menggunakan angka dan aneka simbol dalam memecahkan masalah. Saat ini masih ada kesenjangan besar peserta didik dalam memahami numerasi baik di dalam kelas ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya fokus pada pembelajaran dengan media yang konkret. Sebaiknya, janganlah terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan aktivitas konkret, dengan harapan bisa segera melakukan aktivitas abstrak lebih cepat. Sangat mudah untuk melihat fase abstrak sebagai tujuan akhir. Tetapi, apakah itu benar-benar tujuan akhir kita? Tentu yang diharapkan sebagai guru adalah kita dapat membantu peserta didik untuk membangun pemahamannya hingga menggunakan penalarannya untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa mengajak peserta didik untuk memahami numerasi dengan melihat apa yang ada di sekitarnya. Ibu dan Bapak Guru bisa memulai dengan percakapan sederhana dengan peserta didik. Ayah memiliki 50 biji benih cabai. Lahan ayah cukup untuk menanam 6 baris tanaman cabai yang masing-masing barisnya terdiri dari 6 tanaman cabai. Kira-kira berapa banyak tanaman cabai yang bisa ayah tanam? Kira-kira jika ibu dan bapak guru menyampaikan hal tersebut, bagaimana ya tanggapan peserta didik? Ketika anak sudah dikenalkan untuk menggunakan media atau objek konkretnya, berilah kebebasan pada mereka untuk memahami dan memecahkan masalah. Bentuk representasi dari pemahaman mereka dengan objek konkret yang real ini dapat membangun kedalaman pemahaman peserta didik karena akan banyak informasi dan fakta yang diterima melalui indera mereka. Sekelompok anak mungkin akan menyusun benda konkretnya dalam bentuk himpunan dengan baris dan kolom. Beberapa anak akan membuatnya berkelompok, atau beberapa anak membuat deret hitung. Biarkan mereka mencari cara yang termudah bagi mereka. Setelah mereka sudah menyusun benda konkretnya, kita bisa meminta anak untuk menerjemahkan dalam bentuk gambar sebagai bentuk representasi. Sekelompok anak membuat beberapa deretan baris dan kolom, membuat kelompok-kelompok, atau dengan deret hitung. Ketika peserta didik sudah melakukan kegiatan ini beberapa kali dengan menggunakan media dan gambar yang ia buat, maka akan memperkuat penerjemahan mereka. Sehingga kini mereka mampu untuk menggunakan simbol.
Dari yang awal hanya mengetahui kesediaan 50 biji benih cabai yang ayah miliki dengan luas lahan 6 baris dengan 6 pohon cabai yang bisa ditanam tiap barisnya, peserta didik dapat menerapkan dengan menerjemahkan dalam bentuk konkret yang mereka pahami. Sehingga secara nyata, mereka mengetahui bahwa ayah dapat menanam 36 biji tanaman cabai. Dari hal tersebut, mereka akan menemukan hal baru. Berdasarkan penalaran mereka bahwa dengan hanya menanam 36 biji tanaman cabai akan tersisa 14 biji yang sebenarnya ayah bisa tanam. Namun ayah membutuhkan 2 baris lahan lagi dan 2 pot tambahan. Sampai di sini sebenarnya anak sudah ada kompetensi mengetahui, menerapkan, dan menalar yang dilakukan anak dalam memecahkan masalah yang diberikan. Jika pemahaman ini sudah kokoh, maka peserta didik siap untuk memecahkan masalah dengan cara efisien. Keuntungan menggunakan media dalam numerasi. Bagaimana penerapannya dalam pelajaran di kelas? Pada pelajaran seni budaya dan prakarya, kita juga bisa menerapkan pendekatan konkret ke abstrak yang menguatkan kemampuan numerasi anak. Misal, anak sedang melakukan kegiatan pembuatan karya tie-dye. Prosedur dan instruksi pembuatan bisa diberikan sedemikian sehingga mereka perlu melakukan konversi satuan dari jumlah bahan yang diperlukan untuk membuat tie-dye tersebut. Kegiatan lain yang bisa lebih sering lagi, misalnya pada pelajaran fisika. Anak-anak bisa diajak mengamati wahana-wahana yang ada di sebuah taman rekreasi. Peserta didik bisa diajak mengamati wahana halilintar, misalnya mulai dari jumlah kursinya, panjang relnya, bahkan mungkin beratnya. Mengetahui hal-hal berikut dapat mereka terapkan untuk mengetahui energi potensial wahana halilintar, energi kinetik, bahkan gaya sentrifugal yang dibutuhkan oleh wahana agar bisa bergerak melalui lintasan memutar tanpa jatuh. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Ternyata mengenalkan numerasi pada peserta didik bisa sangat menyenangkan. Pada praktiknya, kita bisa mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekitarnya. Dari barisan tempat duduk dan meja ini, peserta didik bisa melakukan operasi bilangan untuk mengetahui kapasitas restoran. Dari barisan orang mengantri, peserta didik bisa memperkirakan estimasi waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan pesanan yang mereka inginkan. Melihat jumlah tagihan mereka dapat menjumlahkan berapa total yang harus dibayarkan dari makanan yang mereka pesan. Jika makanannya bersama dengan teman-teman, mereka harus tahu bagaimana membaginya secara sama rata. Wah, menyenangkan bukan? Jika anak sudah bisa memvisualkan dalam pikirannya, memahami konsepnya, maka ia pun siap untuk memecahkan masalah. Semangat selalu Ibu dan Bapak Guru hebat!